Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Selamat datang dan selamat beribadah di pos jemaat Lamongan Indah. Kami mengucapkan selamat datang, selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu dan Saudara yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat yang pertama untuk perayaan Paskah. Selesai ibadah, kita akan merayakan Paskah bersama. Mari kita ikuti kuis Alkitab berkelompok, mencari telur, basar pakaian, dan menikmati perjamuan kasih bersama. Untuk persekutuan remaja, mohon Bapak Ibu yang memiliki anak remaja bisa bergabung dalam perayaan Paskah di gereja stadion. Untuk ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 16. Mari segenap orang tua dapat menghantarkan putra-putrinya yang berusia sekolah minggu untuk dapat hadir dalam ibadah sekolah minggu ini. Ibadah perayaan Paskah Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 17. Bagi yang akan mengikuti, disediakan kendaraan dari gereja. Kita berangkat dari Pastori pukul 16. Demikian, ada satu warta jemaat, yaitu berita duka telah dipanggil Tuhan, yaitu Bapak Budi Hartono pada hari Selasa 31 Maret 2026. Dan jenazah sudah dikremasikan pada hari Jumat 3 April 2026 di Kedung Mundu. Segenap majelis jemaat gereja stadion dan pos Lamongan Indah ikut berduka, ikut simpati, kiranya keluarga yang ditinggalkannya diberikan penghiburan dari Tuhan. Demikian warta jemaat, kita akan memulai ibadah Paskah pada pagi hari ini. Marilah kita puji dan agungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian mulia bagi Sang Raja.
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan pada awal ibadah pagi hari ini terambil dari Roma pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara karena Allah telah memilih kita, orang-orang yang berdosa, untuk diselamatkan sehingga kita beroleh hidup di dalam anugerah-Nya. Semuanya itu oleh karena kasih serta kemurahan-Nya.
hadirat Tuhan, kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk mohon pengampunan daripadanya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari hari ke hari sampai hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Engkau sudah melengkapi kami apa yang kami perlukan. Namun Tuhan, kami sebagai manusia selalu saja ada kesalahan kami, selalu ada dosa kami. Karena kami manusia yang lemah Tuhan, seringkali kami meninggalkan Engkau, seringkali kami mengandalkan diri kami Tuhan, seolah-olah kami tidak memerlukan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mohon pengampunan dosa kami, untuk mengampuni segala kesalahan kami dan menyucikan kami, sehingga kami kembali menjadi anak-anak-Mu yang menuruti akan segala perintah-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami bisa selalu mengerti apa yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan untuk jemaat. Dimohon untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-25 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Kristus sudah bangkit bagi kita dan mengalahkan kuasa maut serta menghapuskan kita dari segala dosa. Dan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita dengan rasa syukur, mari kita bagikan kabar sukacita kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita dengan memberikan salam dan katakan, Kristus sudah bangkit bagi kita. Karena Kristus sudah bangkit, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi segala persoalan di hari esok. Kita menang atas ketakutan, sebab Kristus memegang hari esok kita. Kita dengan sukacita, kita sudah hidup. Mati
dan saudara, kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita untuk menerima kebenarannya. Kiranya kita selalu rindu untuk menghidupi akan kebenarannya.
pujian kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Sebab Engkau Tuhan semesta alam yang berkuasa atas surga dan bumi, dan juga berkuasa atas hidup kami. Kami boleh ada hingga hari ini karena anugerah-Mu, karena topangan-Mu ya Tuhan. Dan terlebih hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan bagi setiap kami orang percaya bahwa sungguh maut itu sudah dikalahkan. Demikian juga dengan masalah pergumulan hidup kami boleh berjalan di atasnya karena kuasa kebangkitan Kristus menyertai setiap kami. Bapa, kami rindu di hari Paskah ini Engkau menyapa kami Tuhan. Engkau mengenal setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Beri hikmat ilahi dan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba untuk berkata-kata, berbicara Tuhan. Kami siap untuk mendengar-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Bapak Ibu persilakan duduk. Selamat Paskah. Ya, baik. Di Minggu Paskah hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, menebus yang masih berdosa. Kalau kita mengenal 2000 tahun yang lalu ketika Yesus bangkit, maka hari itu gempar ya, karena ada berita Yesus bangkit. Dan ternyata itu bukan hanya sebuah ilusi, tapi benar-benar sebuah realitas ya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat ke-19. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, mohon Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian bergantian hingga ayat yang ke-19. Ya, ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu, yang Yohanes, berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau menghendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau menghendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, menghidupi firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita selamat Paskah. 2000 tahun yang lalu kuburan kosong itu menjadi gempar karena wanita yang datang ke sana menemukan bahwa Yesus tidak ada lagi di sana. Perikop yang barusan kita baca ini adalah sangat berhubungan dengan perikop yang kita baca. Dia menebus yang masih berdosa. Perikop ini adalah sebuah momen yang sangat pribadi, sangat istimewa dan sekaligus sangat menentukan bagi Petrus. Ini bukannya sekedar percakapan biasa antara Petrus dengan Yesus, tapi ini adalah perjumpaan antara anugerah yang berdaulat dengan hati yang telah hancur dan down. Mari kita perlu kembali melihat konteksnya, bahwa sebelumnya Petrus telah jatuh begitu dalam, Bapak Ibu. Ia menyangkal Yesus 3 kali. Bukan di hadapan penguasa, bukan di hadapan seorang tentara Romawi, bukan. Tapi hanya di depan seorang hamba perempuan. Ini bukan sekedar kegagalan moral, tapi ini adalah meruntuhkan semua identitas dan pencapaian Petrus selama ini. Kenapa? Karena Petrus itu dikenal sebagai seorang yang agresif, selalu tampil dan bersungguh-sungguh. Ia hebat dan satu-satunya di antara murid-murid yang memiliki pengalaman berjalan di atas air. Namun semua itu saudara telah hancur, telah runtuh. Petrus mengalami keruntuhan identitas. Petrus yang pernah berkata, aku tidak akan menyangkal engkau, kini justru ia melakukan apa yang paling ia sangkal untuk ia lakukan. Namun perikop yang kita baca tadi tidak dimulai dengan penghakiman, tapi kita baca bahwa Yesus memulai tindakannya dengan sapaan. Ayat yang kita baca tadi, ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat ada api aram dan di atasnya ada roti. Ternyata Yesus menghidangkan ikan dan roti bagi murid-muridnya. Ini bukan kebetulan, Bapak Ibu, tapi ini adalah gambaran sebuah anugerah yang mendahului pemulihan Petrus. Ketika ada api aram, maka itu kembali mengingatkan Petrus. Kan
Karena ketika ada seorang perempuan di waktu malam itu bertanya kepadanya, dan Petrus sedang menghangatkan diri dari api arang dan bertanya, apakah engkau mengenal dia? Dan Petrus berkata, sumpah, aku tidak mengenal dia. Jadi di sini kembali kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk terus menebus dan memulihkan orang yang berdosa. Perikop yang kita baca hari ini menyatakan kepada kita bahwa Kristus itu bukan hanya menebus orang yang berkemenangan, yang tampak saleh, tampak baik, tapi juga terus menebus sekali untuk selamanya orang yang berdosa dan jatuh bangun karena imannya kepada Kristus. Jika kebenaran kita lihat dari perikop ini, yang pertama adalah dia menebus yang masih berdosa. Yesus datang mencari Petrus yang jatuh dan gagal. Perikop yang kita baca dicatat, Petrus kembali pergi menangkap ikan. Kenapa? Dia seolah-olah menyerah pada panggilannya karena sudah menyangkal Yesus. Beberapa penafsir reform mengatakan bahwa ini adalah suatu ungkapan keputusasaannya. Karena ia sadar ia telah hancur, ia malu, ia gagal. Karena dia pernah berkata siap mati untuk Yesus. Namun di malam yang sama juga ia menyangkal 3 kali. Dan sejak itu Bapak Ibu, Petrus berubah. Bila kita bayangkan perasaan Petrus, setiap kali ia melihat murid yang lain, ia ingat akan kegagalan. Setiap kali ia mendengar suara ayam yang berkokok, hatinya hancur. Ia bukan hanya berdosa, tapi ia gagal sebagai murid, sebagai seseorang yang mengasihi Tuhan, yang pernah mengikrarkan, aku akan tetap setia. Dalam situasi keterpurukan inilah Yesus datang mencari Petrus. Yesus tidak pernah menyerah kepada Petrus, meskipun Petrus sendiri sudah menyerah dengan kegagalan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, di sini Yesus memulai percakapan dan bukan Petrus yang datang menjumpai Yesus dan memohon ampun serta minta kembali untuk dipulihkan. Enggak. Petrus itu sudah gagal dan jatuh terlalu dalam. Ia sudah melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat fatal. Menyangkal, mengenal Tuhan. Ia hopeless Bapak Ibu, dan sangat down sekali. Reputasinya, apa yang dia lakukan dalam melayani dan mengikuti Yesus selama ini sudah hancur. Karena itu ia kembali pada profesi lamanya menangkap ikan. Secara tidak langsung Petrus itu berkata, aku gagal sebagai murid. Saudara, Petrus sangat down dan terpuruk dengan rasa malu dan kecewa campur aduk. Namun perjumpaan Yesus dengan Petrus di Danau Tiberias ini menyatakan anugerah Tuhan yang masih terus berkarya untuk orang-orang yang gagal dan melakukan dosa. Kembali kita diingatkan bahwa keselamatan itu adalah inisiatif daripada Allah. Seorang tokoh reformasi John Calvin mengatakan, hati manusia itu cenderung melarikan diri dari Allah setelah jatuh. Demikian juga dengan manusia pertama Adam dan Hawa, mereka bersembunyi di Taman Eden. Dan demikian juga dengan Petrus, ia kembali menangkap ikan. Namun di tengah kegagalannya itu Yesus datang, yang mencari dan yang memanggil Simon anak Yohanes. Bapak Ibu, sapaan Yesus kepada Petrus adalah Simon dan bukan menyapanya Petrus. Kenapa? Karena itu adalah nama Petrus yang lama, yakni Simon. Jadi dia seolah-olah diingatkan akan kehidupan masa lalunya. Dia diingatkan siapa dia tanpa anugerah. Mengingatkan identitas lamanya, manusia lamanya yang penuh dengan kelemahan. Nama Petrus awalnya adalah Simon, dan perubahan itu terjadi ketika pertama kali
kali Yesus berjumpa dengan dia, dan Yesus mengatakan, namamu bukan lagi Simon, namamu Petrus, engkau akan kujadikan penjala manusia. Dan perubahan nama itu dulunya adalah memiliki makna bahwa dia akan dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia, membawa orang-orang bertobat datang kepada Yesus. Sebelum menjadi pengikut Yesus, namanya adalah Simon. Dan dulunya dengan nama Simon, siapakah Petrus? Hanya seorang nelayan yang tidak punya kebanggaan apa-apa, yang pekerjaannya setiap hari adalah menangkap ikan. Sekarang Yesus ingin kembali menggali motivasi terdalam Petrus. Bukannya Yesus tidak tahu hati daripada Petrus, tapi Tuhan ingin kembali menggali isi hatinya. Benar engkau mengasihi aku, Petrus? Karena selama ini memang engkau dikenal hebat. Engkau mendahului murid-murid yang lain. Setiap kali ada pertanyaan, engkau mendahului menjawab. Setiap ada kasus masalah, engkau cepat bertindak. Tapi ingat, namamu Simon loh. Dulu engkau itu bukan siapa-siapa. Ingat, apapun reputasimu sekarang, dulu engkau itu adalah seseorang lemah, seorang berdosa, seorang tidak punya apa-apa. Apa sih engkau banggakan? Oh, karena engkau berjalan di atas air. Karena aku selalu mengajakmu kemana aku pergi, kalian bertiga, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bapak Ibu yang terkasih, dulu Petrus begitu bangga. Sekalipun semua ingin meninggalkan engkau Tuhan, aku sekali-kali tidak. Sekarang Yesus mau membuka hatinya bahwa tanpa anugerah engkau tetap Simon, bukan Petrus. Arti nama Petrus adalah batu karang. Kenapa dia diberi nama batu karang? Nah, ini di sini kita melihat keajaiban kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Gereja mula-mula itu diawali ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Itulah cikal bakal gereja sampai hari ini. Ketika Petrus berkhotbah pada saat itu, ada kurang lebih 3.000 orang menyerahkan diri dan bertobat. Dan itu yang menjadi dasar gereja hari ini. Oh, ternyata Tuhan itu tahu, sudah punya planning. Petrus, engkau akan menjadikan batu karang. Aku akan membangun jemaatku di atas dasarmu. Tapi aku mengizinkan engkau jatuh dulu. Kenapa? Supaya engkau tidak berbangga. Mungkin tanpa penyangkalan ini Petrus akan menjadi sombong. Dia merasa dirinya hebat dari murid-murid yang lain. Siapa yang berjalan di atas air? Gak ada kan? Cuma aku. Tapi Tuhan ingin membentuk identitasnya pribadi supaya sadar bahwa kalau bukan anugerah, dia tidak akan pernah bangkit. Petrus luar biasa loh. Dari ke-12 murid, dia satu-satunya yang pernah membangkitkan orang mati. Siapa? Tabita atau Dorcas. Tuhan sudah tahu itu ke depan. Tuhan sudah punya rencana untuk memakai dia ke depan. Tetapi Tuhan tahu kelemahannya dia. Oh, mungkin dia bakal sombong. Saya izinkan. Dan itu fatal banget loh Bapak Ibu. Kamu mengenal dia kan, bahasamu sama, gaya bahasamu sama. Oh, saya tidak mengenal dia, sumpah. Aku tidak mengenal dia. Dan barusan aja dia bersikukuh. Yang lain ini pada lari, aku tidak. Tuhan, aku setia. Karena sebelumnya itu Petrus menganggap dirinya kuat, dirinya hebat. Bapak Ibu terkasih, bagaimana juga dan kehidupan lama kita. Sekarang mungkin Tuhan menyapa kita sebelum kita percaya Yesus nama kita. Mungkin kita punya nama baptis hari ini. Tuhan menyapa kita juga dengan nama kita yang lama dan dengan nama kita sekarang. Apapun keadaan kita hari ini, kita jangan lupa siapa masa lalu kita, keberadaan kita. Dan Tuhan menyapa kita hari ini. Mungkin kita gagal, atau sebaliknya merasa diri kita hebat. Tapi satu hal,
sedalam apapun kita jatuh, Tuhan menyapa kita, Ia menantikan kita. Atau sebaliknya, prestasi apapun yang kita capai, ingat nama Simon. Kamu bukan siapa-siapa Simon, kamu Simon. Masa lalumu namamu Simon. Kita harus ingat itu Bapak Ibu. Itu yang pertama kita lihat di sini. Yang kedua, Allah itu menebus yang masih berdosa, tidak dibiarkan melainkan dipulihkan. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali juga Petrus menjawab. Ini bukan kebetulan. Kenapa 3 kali? Supaya paralel, sejajar. Dia 3 kali menyangkal Tuhan, 3 kali ditanya kamu mengenal dia. Dan sekarang Yesus bertanya 3 kali kepadanya. Kenapa? Ini cara Yesus untuk memulihkan dia. Ia tidak berkata, mengapa engkau menyangkal aku Petrus? Tidak. Ia tidak memaksa Petrus mengulang atau mengakui kegagalannya secara dramatis dan menghebohkan. Ibarat orang di pengadilan, terdakwa diminta untuk mengakui. Apa yang kamu perbuat? Kesalahanmu apa? Menyolong, mencuri, berbohong, korupsi. Utarakan. Yesus enggak. Tapi dengan sapaan dia hanya berkata kepada Petrus 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus membawa Petrus pada sebuah pengakuan kasih yang lahir dari kesadaran. Dari hati yang hancur, dari reputasi yang gagal. Sehingga dia mengaku, benar Tuhan, aku telah hancur, tapi aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setiap kali Yesus bertanya kepadanya, dan Yesus selalu melanjut, gembalakanlah domba-dombaku. Setiap kali jawaban Petrus ada, langsung diikuti dengan kalimat penegasan, gembalakan domba-dombaku. Bapak Ibu, secara logika, secara manusia, seharusnya Petrus didiskualifikasi. Haknya dicabut untuk menjadi tim pengikut Yesus. Kenapa didiskualifikasi? Juga gagal. Terbukti tidak setia kok. Terbukti janji ikrarnya, kata-katanya gak bisa dipegang kok. Itu menurut manusia. Gak bisa dipercaya. Mau diangkat jadi pengurus, oh jangan. Reputasinya udah hancur, gagal. Blacklist, oh ya benar. Masuk daftar blacklist ini si Petrus. Blacklist saudara. Tapi herannya, ketika Tuhan bertanya itu kepadanya, apakah kau mengasihi? Dan kata aku mengasihi engkau Tuhan. Selalu ada kata gembalakan domba-domba. Bapak Ibu, ini Tuhan luar biasa cara dia memulihkan Petrus. Walaupun Petrus masuk daftar blacklist di antara murid-murid, tapi Tuhan masih percaya sama dia. Gembalakan domba-domba. Itulah kasih Tuhan yang memulihkan. Kenapa Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa bukan kata yang lain? Kenapa akarnya daripada kasih? Ya, karena akar pelayanan seseorang adalah kasih sebenarnya. Jikalau seseorang melayani Tuhan hanya tanpa kasih, itu semua gak ada artinya. Tuhan mengumurkan itu di dalam diri Petrus. Ya, reputasimu sudah gagal, benar. Pencapaianmu sudah hancur Petrus. Tapi satu hal yang aku tanya, bila selama ini engkau setia melayani aku, aktif, menjadi jubir, apakah karena memang engkau mengasihi aku, atau hanya karena demi pencapaian itu, supaya engkau dicap unggul dari yang lain, kau lebih hebat. Dan ketika engkau gagal seperti ini, apakah juga engkau masih mengasihi aku? Bapak Ibu, pertanyaan ini sebenarnya adalah untuk menghancurkan titik ego Petrus.
supaya Petrus tidak lagi bersandar pada kekuatannya, supaya dia tidak lagi berkata kalau yang lain itu murtad. Aku tidak, Tuhan. Itu kan ego Petrus. Itu kesombongan Petrus. Dia merasa dia lebih hebat dari yang lain. Tapi sekarang ego itu mau dikikis oleh Tuhan. Dia mau diremukkan dengan kegagalan itu, supaya dia sadar, tanpa anugerah aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Karena ke depan Tuhan sudah punya planning untuk Petrus, memakai dia di hari Pentakosta. Tapi itu masih tersembunyi bagi Petrus, bukan? Itu masih rahasia, masih misteri bagi Petrus. Mungkin saja dia bertanya, Tuhan, aku yang hebat selama ini kenapa bisa jatuh? Aku selalu tampil di depan. Kenapa hanya dengan pertanyaan seorang perempuan aku bisa gagal? Kenapa aku bisa seperti ini sih Tuhan? Ya, semua memang atas izin Tuhan Bapak Ibu. Dia tidak tahu planning Tuhan ke depan untuk dia. Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa di hari Pentakosta. Masih misteri. Demikian juga dengan kegagalan-kegagalan yang kita alami. Saya tidak paham dan tidak mengerti kegagalan apa yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Dalam keluarga mungkin, secara akademik, gagal mencari pasangan hidup mungkin, gagal mencapai prestasi, cita-cita, harapan. Bisa semuanya. Tuhan mengizinkan itu terjadi seperti pada Petrus, agar kita tidak lagi berpijak pada ego kita, pada kemampuan kita. Apapun kegagalan kita, ingat saudara, saudara dan saya ada dalam agenda Tuhan. Saudara dan saya ada dalam rencana Tuhan. Sedalam apapun kita jatuh, keterpurukan apapun yang kita alami, saudara dan saya ada dalam agenda Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan punya rencana ke depan buat kita. Namun Tuhan sedang melatih kita agar kita tidak berpijak pada ego kita, pada keinginan diri kita, pada kemampuan kita, pada apa yang kita anggap, oh cukup, saya mampu, saya bisa, saya hebat. Tapi mau terkasih, kegagalan kita, apapun itu, atas izin Tuhan. Tuhan memegang kendali hidup kita. Dan kegagalan itu tidak akan pernah membinasakan, memunculkan kita. Karena kita berjalan bersama Tuhan, kita ada dalam agenda Tuhan. Tuhan sedang menata hidup kita. Demikian juga Petrus, hidupnya sedang ditata oleh Tuhan. Memang masih misteri bagi Petrus. Kenapa kok bisa terjadi? Kenapa bukan murid yang lain sih? Kenapa bukan Yohanes yang mengalami kegagalan itu, penyangkalan itu? Kenapa? Kenapa harus Petrus? Kenapa Petrus harus ikut dan melihat ketika Yesus sedang diadili malam itu? Ya, setiap langkah hidup kita Tuhan sudah atur. Jangan terpuruk dengan kegagalan yang Bapak Ibu alami. Tapi itu pijakan. Tuhan menarik kita dan membawa kita dalam agendanya, dalam rencana. Yang ketiga yang kita lihat di sini adalah Kristus memanggil untuk mengikut Dia dan siap menderita. Setelah Yesus memulihkan Petrus, Yesus tidak bilang sama dia, sekarang hidupmu udah aman ya, udah nyaman, udah saya pulihkan. Sekarang melayanilah baik-baiklah ya. Kan saya sudah proses kamu udah gagal. Ini fatal banget loh buat kamu. Setelah ini hidupmu menjadi lancar dan baik. Enggak Bapak Ibu. Setelah Petrus itu dipulihkan, tadi Yesus berkata, jika engkau tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Ini adalah sebenarnya sejarah tradisi mengatakan Petrus itu meninggal dengan kepala ke bawah, kaki di atas. Karena dia sendiri yang meminta, karena dia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala ke atas. Yesus disalib dengan kepala ke atas, dia merasa aku tidak layak.
Tuhanku disaat kepala ke atas. Aku tidak layak. Aku disalib dengan kepala di bawah. Bayangkan Bapak, dari seorang penakut menjadi seorang pemberani, bahkan siap mati untuk Yesus. Tapi keberadaan itu bukan lagi dari dirinya, dari egonya. Itu sudah dikikis halus. Sekarang dia tahu dia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia tahu ke depan masih misteri baginya. Tapi kembali Tuhan meneguhkan dia dengan ayat yang terakhir, perikop yang terakhir yang ditulis di sini. Ikutlah aku. Ini kembali peneguhan. Ketika Petrus pertama kali ketemu dengan Yesus, ketika mereka juga sama menjala ikan, Yesus bilang, engkau akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku. Sekarang setelah dia dipulihkan, kembali kalimat itu muncul. Ikutlah aku. Dan perjalanan Petrus ke depan tidak mudah. Tapi luar biasa Tuhan memakainya loh. Ketika dia pergi ke bait Allah bersama dengan Yohanes, ada seorang peminta di pintu gerbang lumpuh. Dia mau meminta, Yesus bilang, Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus orang lain itu berjalanlah. Dia berjalan loh. Ketika dia mendoakan Tabita bisa bangkit hidup lagi. Seringkali orang itu takjub dengan hasil akhir. Hebat ya si Petrus, luar biasa. Tapi Bapak Ibu, kita tidak ada ketika dia gagal, bukan. Ketika dia menyangkal Yesus, dan Alkitab mencatat, kalau nggak salah Lukas atau Matius, ketika ayat berkongkol, Yesus menatap Petrus dari jauh, tatapan mereka bertemu. Petrus pernah iman. Dan akhirnya kita mencatat lalu Petrus pergi dan menangis dengan sedih. Seringkali kita melihat orang itu di hasil akhir, ketika dia sukses, berhasil luar biasa, kita takjub. Tapi kita tidak pernah ada ketika dia sedang dibentuk oleh Tuhan. Ketika diproses oleh Tuhan, kita tidak ada di sana. Tapi justru Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena rencana Tuhan dalam hidup Petrus luar biasa. Ya Bapak Ibu, hari ini juga Tuhan membangkitkan kita, memulihkan kita kembali, apapun kegagalan kita. Dan dia berkata kembali, menegaskan kepada kita, ikutlah aku. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah pengalaman Petrus ini boleh mengingatkan kita. Bahwa di tengah kegagalan kita, kehancuran kita, di tengah ketidakberdayaan kita, ia bertanya juga kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus tidak bertanya kepada Petrus dan juga kepada kita, apakah engkau sempurna, Maria? Apakah engkau bisa dipercaya, Maria? Apakah engkau mampu, Maria? Apakah engkau setia? Tidak. Dan dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan jika kita seperti Petrus hanya bisa berkata dengan hancur, Tuhan, Kau tahu segala sesuatu, maka itu sudah cukup bagi Tuhan. Karena keselamatan kita tidak bergantung pada kekuatan kasih kita kepada Kristus, tetapi pada kesetiaan kasih Kristus kepada kita. Sekali lagi, keselamatan kita tidak bergantung pada kekuatan kasih kita kepada Kristus, tapi pada kesetiaan kasih Kristus kepada kita yang selalu memegang kita. Dan dari sanalah ia akan berkata kepada kita semua, gembalakanlah domba-dombaku, hiduplah bagiku, dan ikutlah aku. 2000 tahun yang lalu Yesus mati dan bangkit, dan hari ini kita memperingati. Mari Bapak Ibu, kembali kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita berkata ikutlah aku, itu berarti setiap hari berjalan bersama Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, percayalah, Tuhan selalu bersama kita.
Dia tidak meninggalkan kita ketika hidup kita porak-poranda, ketika kita benar-benar sudah putus asa. Dia datang mencari kita. Tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir. Berikanlah kasih, karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih itu tidak ada artinya. Ikutlah Tuhan, jangan berpijak pada kemampuan kita, tapi ada anugerah yang selalu tersedia untuk saudara. Anugerah Tuhan cukup untuk menopang, memelihara, menghibur, menguatkan dan memegang kita sampai akhir hidup kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami belajar dari pengalaman Petrus, seorang yang gagal, tidak pernah Engkau buang Tuhan, tapi justru Engkau datang mencari dan memulihkan dan memakainya dengan luar biasa. Tuhan juga mengenal setiap kami. Ada banyak kegagalan di dalam hidup kami, Tuhan. Janji-janji dan komitmen kami kepada Tuhan untuk setia. Setia membaca Alkitab, setia melayani, setia berdoa, setia beribadah, setia hidup lebih baik, setia untuk hidup kudus, setia untuk tidak jatuh di dalam dosa. Tapi ketika Engkau mendapati diri kami tidak lebih baik dari Petrus, Tuhan. Engkau mengizinkan kami gagal supaya kami tidak lagi melihat diri kami sebagai sosok yang hebat. Tapi Tuhan menyadarkan kami bahwa sungguh tanpa anugerah Tuhan kami bukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Kau mengenal setiap kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan. Kami rindu dengan kebangkitan Tuhan. Engkau memulihkan kami kembali. Mungkin selama ini iman kami, rohani kami suam-suam pukul. Iman kami telah menjadi lemah. Kami mungkin kecewa kepada Tuhan. Kami mungkin putus asa. Atau mungkin kami sudah meragukan kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena begitu berat pergumulan hidup yang kami alami. Kami putus asa, iman kami menjadi tawar, Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau datang menjumpai dan menyapa kami, memulihkan kami kembali. Karena hidup kami, termasuk kegagalan kami, ada dalam agenda. Bangkitkan kami, baharui kami, pulihkan kami, dan pakai hidup kami menjadi bencana yang Engkau pakai untuk menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat kami kuliah atau sekolah, dimanapun kami berada. Ini hidup kami, Tuhan. Pakailah menjadi bencana bagi. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, jemaat Lamongan, pertumbuhannya, imannya, kerohaniannya Tuhan berkati.